Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat Kita pada hari ini. Sekolah Sahabat Kita diambil dari buku Amsal dan kita akan melihat bagaimana buku Amsal ini dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Kita telah masuk di judul besar kali ini apa nih Bang? Judul besar kali ini pelajarannya adalah mengenai menghadapi dengan perkelahian. Tentu adalah suatu solusi yang gak bagus itu ya, menghadapi dengan perkelahian. Oke, pelajaran kita pada hari ini berjudul Dosa dan Sahabat-sahabat. Oke, kita akan melihat bagaimana kita menghadapi sebuah perkelahian dan bagaimana apa reaksi kita di saat kita melihat dosa di lingkungan sahabat-sahabat kita. Oke, ayat intinya terdapat di Amsal 17 ayat 9. Di mana di situ dikatakan, siapa yang menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Oke, dan selanjutnya di Amsal 19 ayat 11 dikatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana kita sebagai seorang sahabat di lingkungan, entah lingkungan yang terkecil dari rumah tangga kita, tempat kerja kita, sekolah, kita belajar untuk menutupi pelanggaran dan mengejar kasih. Inilah poin penting dari kalimat di ayat tadi. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya kita berhadapan dengan orang lain yang telah jatuh? Bagaimana reaksi kita seharusnya? Gimana Bang? Nah, jadi sebenarnya memang ini adalah suatu hal yang perlu kita simak dan kita dalami dengan baik ya. Ya tentu kesalahan kita harus tutupi. Ya tentu bahasa Amsal di sini adalah untuk tidak diceritakan. Ya. Tapi apakah memang artinya yang mau dijelaskan di sini, kalau saya melihat seorang melakukan salah, ditutup-tutupi, korupsi, ditutupin aja, jangan dikasih tahu. Apakah memang itu yang mau diartikan dalam pelajaran kita? Mungkin kita akan baca mungkin ya. Di sini dikatakan, ketika seorang membuat kacau balau, sangat menggoda untuk menyebarkan cerita itu, ya, atau memberitahukannya orang lain dengan segera. Paling enak nih, berita-berita yang sangat masih hangat ya. Pernahkah Anda mendengar apa yang saudara ini lakukan? Biasanya kita bilang, pernah nggak Anda dengar apa yang baru saja dia lakukan? Meskipun kita mungkin bertindak seolah-olah dikejutkan oleh tindakan itu, kita tetap suka memberitahukan orang lain tentang apa yang terjadi, khususnya yang buruk. Singkatnya sebenarnya kita itu sedang bergosip. Dan itulah yang kita sedang diamarkan. Jadi ini yang sebenarnya lagi mau diamarkan dari ayat Amsal 17 ayat 9 dan 19 ayat 11 tersebut. Karena perilaku ini akan menghasilkan pertentangan, bahkan di antara teman dekat. Bagaimanapun juga jika seorang teman Anda kacau balau, teman macam apakah Anda jika Anda pergi berkeliling memberitahukan orang lain tentang hal itu? Ini menjadi pertanyaan ya. Jadi sebenarnya menutupi yang tadi disebutkan itu adalah di dalam buku Amsal ini. Dalam buku Amsal itu untuk tidak dengan mudah menjelekkan dan memberi suatu keadaan yang lebih buruk, menghancurkan nama baik orang tersebut. Ya, bukan diartikan adalah kita tidak memberitahukan. Ya, tentu kita harus mengasih tahu dan kita memberitahukan kepada prosedur yang jelas. Ya. Kalau ada pencurian, laporkanlah kepada polisi. Ya, bukan dihakimi. Wah, maling-maling dipukulin, itu nggak sesuai dengan peraturan hukum. Ya, karena orang yang melakukan pencurian pun tidak boleh dianiaya sebelum ada proses hukum yang jelas, berjalan terhadap orang tersebut. Ya, ini yang dimaksudkan tadi. Ya. Oke, jadi sangat mudah bagi kita untuk menceritakan kesalahan orang lain ya dan bergosip ya. Karena tantangannya sebenarnya ya, yang di sini yang tersusah adalah yang mungkin nanti akan dilanjutin, menutupi
atau mengampuni itu sebenarnya yang berat kan. Ya. Untuk mengetahui menjelekkan sangat mudah atau menceritakan sangat mudah. Proses mengampuni yang berat dalam aplikasi kerohanian kehidupan kita itu. Oke, kita akan lanjut lagi, kita baca. Di sini dikatakan kita seringkali disarankan untuk menutupi kesalahan, ya kan? Ini bukanlah diimplikasikan bahwa kita harus menutupi sebuah dosa, atau sepertinya kita bertindak seperti dosa itu tidak pernah terjadi. Jadi itu bukan begitu maksud dari Amsal. Betul. Seperti seorang tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Jadi bukan seperti itu. Dosa yang ditutupi biar kayak apapun itu sebenarnya masih tetap ada walaupun tersembunyi. Faktanya adalah di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata menutupi ini mengekspresikan sebuah konotasi dari mengampuni. Oke. Jadi mengasihi bukanlah menggosip, harusnya menjadi respon kita di saat ada seseorang yang melakukan kesalahan. Nah, ini sangat menarik nih Bang, karena banyak orang melakukan kesalahan yang sama di saat mereka coba hidupkan satu ayat tanpa mereka cross check lagi. Apa sih ini maksudnya nih ayat ini gitu kan? Sementara di ayat yang lain dikatakan jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, beritahukan kepada orang itu, bicaralah 4 mata. Ya kan? Kalau mereka tidak dengar, bawa ke sebuah grup. Lalu bawa yang lebih tinggi, panggil pendeta atau mungkin yang lain untuk ikut serta membantu di dalam masalah tersebut. Tapi kalau diambil secomot begitu doang, oh ya nggak apa-apa lah. Ya ini saya tutupi aja, sama seperti bangkai. Kalau bangkai ada di meja kita saat ini, biar kata kita tutupin, tetap baunya akan keluar. Ya kan? Orang akan cium itu. Dosa seperti apapun jika kita tutupi, entah itu kecil, dia akan bau, dia akan bertambah banyak dan jadi tambah bau. Namun permasalahannya apakah kita bagaimana cara kita belajar? Bukan untuk menutupi kesalahan, tapi kita setelah itu orang melakukan kesalahan, kita berikan nasihat kepada orang itu dan bagaimana kita bisa memaafkan serta mengampuni mereka. Gimana Bang? Ya tadi benar sebenarnya yang sudah Charlie kasih tahu. Charlie pertama angkat ya sebenarnya itu tadi menutupi, bahasa dalam aslinya juga adalah mengampuni. Ya, artinya adalah proses menutupi itu adalah proses bagaimana dia mau mengampuni. Baru diangkat yang kedua tadi adalah banyak ayat-ayat juga dalam Alkitab yang memberikan proses membantu orang itu menyadari kesalahannya dengan suatu sifat yang kasih. Tetapi kalaupun orang itu tetap mengeraskan, tetap ada suatu prosedur-prosedur ya, yang Alkitab terus garisi sehingga kita dapat menjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah proses kesabaran kita itu, reaksinya ya reaksi kita itu dalam mengaplikasikan apa yang dituliskan. Ya. Satu hal yang menarik yang bisa kita jadikan sebagai dasar, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, contohnya mereka udah bikin sesuatu yang buruk berulang-ulang, berkali-kali minjem duit, berkali-kali nggak dibalikin, berkali-kali membuat sakit hati di dalam diri kita. Tapi Alkitab mengatakan marilah kita menutupi kesalahan, ya kan? Mengampuni. Wah, itu berat sekali. Tanpa kita merasakan bahwa kita pernah diampuni, tanpa pernah kita merasakan bahwa kita pernah berhutang, kita nggak bisa bayar, seperti utang dosa kita yang kita nggak bisa bayar, dan ada seseorang yang sudah bayar itu buat kita nggak akan bisa lakukan hal itu buat orang lain, ya kan? Itulah mengapa di dalam firman Tuhan diceritakan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu dia mengampuni kita. Bahkan salah satu definisi dari kasih itu adalah kasih menutupi segala sesuatu. Bukan sama kayak yang kita ceritakan tadi, bukan berarti ditutupi, nggak apa-apa, kamu bikin itu dosa, nggak apa-apa, saya akan ampuni. Itu konsep yang salah di dunia sekarang ini ya. Bahkan banyak di dunia kekristenan mereka pikir, ya Yesus sudah mengampuni dosa saya, jadi saya bisa terus melakukan dosa malamnya. Dulu saya pikir begitu. Waduh, itu kacau sekali. Saya pikir begitu malam mau tidur, berdoalah minta ampun. Jadi pas mau tidur, entah mau mati atau apa, sudah diampuni. Enggak begitu. Tetap harus ada proses yang dijalani bagaimana kita bergumul di dalam setiap dosa-dosa kita sehingga kita tidak lakukan lagi. Namun
Oleh karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita punya hutang yang sangat besar, Dia sudah ampuni itu. Dan bagaimana reaksi kita? Satu hal yang menarik di buku Amsal, diceritakan di Amsal 17 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap apa? Setiap waktu. Yang benar. Coba Anda pemirsa di rumah ambil Alkitab Anda, coba Anda periksa lagi. Coba periksa apa benar. Di situ ditulis seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini yang firman Tuhan katakan. Jadi seorang sahabat menaruh kasih, bukan hanya waduh dia udah bikin salah sama saya 1 kali, 2 kali, 7 kali, sudah cukup. Firman Tuhan katakan setiap waktu, setiap saat, bahkan menjadi saudara di dalam kesukaran. Saya jadi ingat janji pernikahan nih Bang, kalau kayak gini nih Bang. Jadi janji pernikahan dibilang dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, sehat dan sakit. Ini yang Tuhan inginkan agar kita hidupkan dalam kehidupan kita. Entah itu pasangan kita, sahabat kita, mereka udah melakukan dosa yang paling parah. Apakah kita di titik di mana kita ingin tetap menjadi saudara bahkan di dalam kesukaran, bahkan di dalam situasi yang sangat-sangat terpuruk? Gimana Bang? Ya memang dalam ya. Ya tadi Charlie sudah angkat ya setiap waktu ya dalam hal kesukaran. Ya sebenarnya saat ini banyak hal kesukaran-sukaran yang sering terjadi dan mungkin orang itu datang meminta pertolongan kepada kita, ya kan? Nah, ini adalah memang suatu tantangan karena memang keadaan akan semakin sukar. Disinilah sebenarnya proses karakter ini lagi dalam proses pembentukan, ya, menjadi orang yang bisa seperti yang diterapkan, tetap berdiri dalam hal kebenaran, tapi tidak mudah memberitahukan kesalahan dengan tidak memberikan suatu solusi mana memperparah, ya. Tentu bukannya juga dalam keadaan ujian. Saat ini kita tahu ujian di sekolah makin sukar. Wah, ini sahabat setiap saat dalam kesukaran. Dia belajar, habis itu dia buat jawaban untuk semua satu kelas yang nggak begitu juga, ya. Itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengambil suatu pengorbanan, kita tahu banyak teman-teman kita yang nggak mengerti, ya. Kita harus beri waktu ekstra, kasih pembelajaran bagi yang tahu, ya. Dengan misalnya, oke, kita akan menjelang ujian. Saya tahu banyak di antara kalian yang nggak mengerti, ya, belajar sama-sama. Ya, harus ada memang pengorbanan. Dia mengorbankan waktunya. Ya, walaupun dia pikir, waduh, dia nggak bayar gue, tapi ini adalah proses pengorbanan, sacrifice, yang akan dinikmati dengan cara yang benar. Ya, ekstra bimbingan, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Saya kasih waktu kalian belajar ekstra supaya kalian dengan mengerti. Ya, dengan begitu mungkin hampir seluruh kelas akhirnya passing grade, ya, lewat dengan cara yang benar. Ya, itulah sebuah proses. Karena banyak juga contoh misalnya di Alkitab di dalam Yohanes 5, ya, Yesus sedang masuk bertemu dengan di kolam Bethesda, ya. Ada seorang udah 38 tahun, bayangin, sakit, ya. Terus dia tanya, apakah engkau mau sembuh? Mau Tuhan. Tapi nggak pernah ada orang yang membantu saya, ya. Dan nanti kalau misalnya pemirsa juga bisa baca di dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 14, di situ dikatakan, ya, terakhir Tuhan bilang, janganlah berbuat dosa lagi supaya jangan lebih parah terjadi padamu. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan tahu sakit yang diperbuatnya sehingga dia sakit, ya, 38 tahun menderita karena pelanggaran dia. Pelanggaran dosa, ya. Pelanggaran dosa. Tapi Yesus mau mengampuni dosanya, makanya diampuni itu dosanya. Ya. Dan Yesus selalu pingin dia mengalami suatu proses kesembuhan. Tapi dia bilang, jangan lakukan dosa, karena dosa itu akan lebih memperparah kamu. Ya. Jadi Tuhan memberikan nasihat, upah dosa itu yang makin akan memperparah. Tapi saya dengan tulus hati, ikhlas, ya, akan memberikan kasih karunia untuk kesembuhan kepada kamu, pulih, ya.
bukan dengan usahanya sendiri, itu karena kasih karunia Kasih Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita ya? Karena dia melakukan dosa kan dosa terhadap Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang disakiti. Bayangin, dia yang udah disakiti, ya tetap dia mau mengampuni. Ya itulah sebenarnya dalam aplikasi kita. Ya mungkin ada orang yang menyakiti kita terus menerus, ya. Bagaimana kita mau mengampuni, tapi tetap memberitahu jangan lakukan lagi dosa itu. Gitu. Dan satu hal yang menarik di surga nanti, di saat kita berada di surga, saat kita tanya ke Tuhan, Tuhan yang itu kenapa sih dosa dia tuh apa aja sih? Udah nggak ada lagi catatan tentang dosa-dosa kita. Menurut apa yang ditulis sudah seperti dilupakan, ya kan? Tuhan saja menutupi, bahkan jika kita tidak melakukannya lagi, dia akan sepertinya melupakan apa yang sudah kita lakukan yang menyakiti hatinya. Seperti seorang pria yang dia sudah diampuni hutang-hutangnya, apakah kita akan melakukan yang sama karena kita sudah diampuni oleh Tuhan? Apakah kita akan lakukan hal yang sama? Atau justru kita akan melihat saudara kita yang menyakiti kita, kita langsung pukuli dia, bawa dia ke penjara, seperti yang hamba yang jahat itu tuliskan, yang perumpamaan itu. Tentu kita telah pelajari pada hari ini tentang bagaimana kita mengasihi sahabat, keluarga, teman-teman kita yang melakukan kesalahan, atau bahkan musuh kita yang melakukan kesalahan. Di kalimat yang terakhir ini dikatakan, seseorang tidak mencintai sahabatnya atau pasangannya karena mereka sempurna. Ini harus kita ingat ini. Yang membuat seseorang pria atau seorang wanita mencintai pasangannya tentu bukan karena pasangannya itu sempurna. Tapi kita mengasihi walaupun ada kesalahan, walaupun ada cacat, walaupun ada sesuatu yang buruk yang mereka lakukan, kita tetap mengasihi. Inilah kasih yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Lalu selanjutnya dikatakan, hanya melalui kasih ini kita bisa belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Karena dengan kesalahan kita dan kekurangan kita pun, kita bisa saja dipersalahkan. Walaupun begitu, kita bisa tetap melakukan apa yang bisa dilakukan dan mencari apa saja yang bisa menolong kita untuk bisa melaluinya. Karena apalah artinya seorang sahabat atau keluarga jika kita tidak melakukan hal ini? Betul. Jika kita tidak mengasihi, coba bayangkan ya, seorang ayah yang anaknya melakukan kesalahan. Kira-kira apa dia bilang? Karena kamu udah bikin begini, bikin begitu, kamu bukan anak saya lagi lah, pergi aja kamu. Karena kalau anak kita bandel, anak kita nakal, anak kita melakukan suatu kesalahan, apakah kita akan tendang dia keluar? Walaupun banyak juga hal-hal yang seperti itu terjadi ya zaman sekarang, karena manusia, firman Tuhan katakan, sudah bertambah jahat. Tapi manusia kasih makin berkurang. Kasih semakin berkurang. Itu bisa saja sudah terjadi dan sudah banyak juga yang terjadi. Namun yang Tuhan inginkan adalah kita memperlakukan orang lain seperti bagian dari keluarga Kristus. Kalau ada sahabat kita yang melakukan kesalahan dan dosa, kita harus angkat tangan mereka, dukung mereka, duduk dengan mereka, bahkan bersama-sama kita berdoa, kita cari jalan keluar, apa yang bisa kita lakukan. Kita ketemu teman kita yang punya kecanduan terhadap suatu dosa tertentu, dan kita tahu itu. Gantinya kita ceritakan pada sahabat-sahabat kita yang lain, tulis di Facebook atau di blog, tolong mereka, duduk bareng mereka. Firman Tuhan katakan, jika kamu melihat ada batu di mata dari saudaramu, pertama kita keluarin dulu selumbar di mata kita. Lalu setelah kita keluarin selumbar dosa kita, kekurangan kita, kita keluarkan dulu, minta tolong kepada Tuhan. Setelah itu bukannya kita kasih tahu sama orang. Kita nggak bilang, firman Tuhan nggak bilang, setelah itu tunjuk sama mereka apa kesalahan mereka. Nggak. Lalu setelah itu, setelah kita keluarkan selumbar di mata kita datang kepada mereka dan bantu mereka untuk mengeluarkan batu itu dari mata mereka. Bantu mereka. Itu yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Nah, di kalimat yang terakhir nih Bang, sangat menarik nih Bang. Jadi sebenarnya adalah aplikasi bagaimana kita bisa melakukan hal yang baru saja kita pelajari. Untuk bisa kita melakukan hal tersebut, walaupun ini susah, sukar ya caranya, tapi di sini dikasihkan suatu aplikasi yang mudah kita mengerti. Kalau kita pernah merasakan atau kalaupun
cobalah kita rasakan. Pasti kita pernah mengalami suatu hal yang sukar ya. Makanya di situ pikirkan dan coba rasakan ketika kita ini kacau ya, dan kita ini akhirnya diampuni. Pasti kita pernah tentu dalam kehidupan kita saat ini penuh dengan keadaan yang sukar, kita pernah mengalami suatu saat tertentu ya. Masing-masing mungkin bisa menceritakan keadaan sukar yang pernah. Dan ketika kita kacau, merasa lagi di bawah, kita diampuni dan diberikan solusi, itu kan suatu keadaan yang sangat damai dan tentram. Ya, ketika kita misalnya disakiti, kita merasakan hal tersebut dan kita coba berikan perasaan kita senang itu kepada orang itu juga akan merasakan suatu hal yang sama ya. Hal yang sama. Damai yang sama. Ya, itulah sebabnya ketika kita mau mencoba melakukan itu, kita merasakan dalam keadaan diri kita. Dan kalau kita nggak bisa merasakan itu, memang sukar bagi kita untuk melakukan yang sama. Ya, makanya selalu juga dibilang dalam Roh Nubuat, coba renungkan setiap saat, kalaupun bisa setiap hari, mengenai pengorbanan Kristus. Karena hanya dengan begitu kita lama-lama mempunyai karakter Kristus. Ya. Dalam aplikasi nyata tadi, kalau untuk melakukan hal yang sama, kita coba renungkan keadaan ketika kita kacau, kita diberikan solusi. Dan itulah yang kita praktekkan untuk memberikan solusi kepada sahabat. Sebenarnya di sini maksudnya sahabat adalah orang yang paling jahat pun akhirnya akan menjadi sahabat kalau kita lakukan hal itu. Ya. Itulah yang sebenarnya akhirnya bagi kita semuanya adalah sahabat. Karena bagi orang benar, sukar untuk mempunyai satu musuh itu harus sukar gitu. Karena tapi bagi sekarang ini kenyataan banyakkan orang lebih banyak musuhnya daripada sahabatnya. Ini satu hal yang Tuhan tidak inginkan sebenarnya. Ada satu kejadian yang menarik Bang tentang pengampunan ini. Waktu saya masih duduk di bangku SMA, waktu itu saya terlibat di salah satu kenakalan remaja. Kenakalan remaja, dan pada saat itu saya ingat waktu saya lagi melakukan hal yang buruk itu, saya ingat di ujung jalan sana guru saya yang paling saya nggak suka itu lagi melihat saya, lagi lihat. Di titik itu dia hanya diam. Saya ambil batu itu saya lempar, masih tetap lah, nggak peduli lah ada dia waktu itu kan. Dan waktu besoknya di sekolah saya dipanggil ke ruang guru. Di ruang guru saya diajak ke ruang depan dari ruang kepala sekolah dan kita duduk di sana. Saya pikir dia akan maki-maki saya dan akan, wah pokoknya marahin saya, kamu mempermalukan nama sekolah dan lain-lain. Tapi dia diam, lalu dia tanya seperti ini. Charlie, kamu kenapa? Kenapa kamu bikin seperti yang kemarin itu? Di titik itu itu ada satu hal yang sangat menyentuh saya. Karena gantinya saya pikir saya bakalan tahu lah kalau lakukan sebuah kesalahan itu akan dipersalahkan, dijatuhin gitu kan, dan akhirnya mungkin akan dipukul segala macam. Tapi dia tanya, apa yang membuat kamu sampai melakukan itu? Kalau saya ingat, walaupun setelah itu tetap ada hukuman yang harus dijalani, ada resiko yang harus saya terima tentunya, tapi saya merasakan ada seseorang yang mau mengerti saya. Saya teringat juga kisah dari sahabat saya. Pada saat dia melakukan kesalahan, orang tuanya tahu kesalahan itu. Tentu orang tuanya bilang, saya sudah kasih tahu kalau kamu bikin kesalahan ini kamu harus dipukul. Tapi orang tuanya tidak bicara dengan nada yang marah. Kamu udah bikin ini, pak, enggak. Dia orang tuanya tanya seperti ini. Kamu tahu kamu salah? Salah kamu tahu apa? Apa? Lalu anaknya kasih tahu, saya salahnya ini. Oke, kalau begitu resikonya papa pukul ya. Lalu ayahnya pukul, pak. Dan sampai titik itu dia tidak pernah mau lakukan kesalahan itu lagi karena dia tahu. Bukan hanya dia tahu resikonya, jadi banyak orang menurut mengikuti suatu peraturan tertentu karena takut resikonya, ya kan? Banyak orang nggak mau melakukan dosa karena takut nanti ke neraka dibakar, ya kan? Tapi melalui cara yang sangat simpel itu saya diajak untuk melihat bukan takut pada resikonya, tapi bahwa ada orang yang peduli sama saya, orang yang tahu, orang yang nggak mau saya sampai jatuh lagi. Sama seperti yang contoh dari sahabat saya itu. Dia tahu ayahnya sayang sama dia. Dan dia gak mau anaknya sampai melakukan kesalahan yang juga menyakiti hatinya. Itulah yang membuat dia tidak mau lagi melakukan kesalahan itu. Hari ini telah ada banyak contoh yang kita pelajari mengenai bagaimana untuk mengampuni, untuk tidak menceritakan
kesalahan yang kita ketahui dari orang lain. Ya. Biarlah kita minta Tuhan pada hari ini untuk melakukan hal yang sama. Dan jangan lupa bagikan juga pelajaran ini kepada sahabat-sahabat Anda, kepada keluarga Anda yang ada di rumah terutama. Sampai ketemu lagi di acara pelajaran sekolah Sabat yang berikutnya. Tuhan memberkati dan